Ya, hari ini beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan ketika kita mengakhiri dari satu proses presentasi, ya, Anda bukan hanya membuat PPT saja, tetapi sesungguhnya PPT itu berasal dari deskripsi dong. Betul nggak? Betul Iya, nggak? Pak. Nggak mungkin langsung PPT. Betul, Pak. Oleh karenanya nanti semua makalah yang dipresentasikan, buatlah deskripsinya yang yang singkat, tapi jangan terlalu singkat ya. Ketika Anda menyebarkan sesuatu, yang penting unsur apa, bagaimana, dan untuk apa akan tercermin. Gitu. Nah, kalau begitu nanti yang belum buat deskripsi, ini berarti belum semua deskripsinya dibuat. Belum. Deskripsi itu berbeda ya, Pak, dengan makalah? Sama-sama. Tapi bukan PPT ya. Ya, untuk makalah yang tadi pagi saya kirim, Pak, yang PPT sama makalahnya udah di link di drive yang saya berikan. Yang tadi deskripsinya, makalahnya. Iya, udah dua-duanya Oh PPT ya, ya, dengan ya. makalah. Ya, oke. Saya ulangi, kalau tadi sudah, dengan PPT kan sudah saya lihat tadi ya. Nah, daripadanya juga perlu menyempurnakan dari apa yang sudah Anda tuangkan itu. Nah, dalam penyempurnaan begini, dari sumber-sumber itu kan beraneka ragam, bermacam-macam sumber juga ada. Nah, Anda bisa menseleksi lagi sumber yang saya sampaikan itu representatif enggak untuk kita berbicara topik yang dimaksud. Atau perlu nggak diperkaya sentuhan dari sumber lain yang memperkuatnya, untuk memperkuatnya gitu. Termasuk dalam mendeskripsinya pun bukan hanya Anda sekalian, bukan hanya copy paste. Mungkin ada perlu rangkaian-rangkaian yang akan Anda jadikan satu rangkaian dalam sebuah kalimat atau kata sekalipun. Karena tidak mungkin ketika kita mendeskripsikan sesuatu, copy paste, copy paste, copy paste begitu saja, nanti dia tidak berbunyi. Jadi bunyikan untuk rangkaian dari satu ke yang lain, sehingga bahan-bahan yang tadi saya bilang itu akan dilengkapi, disempurnakan dari segi substansi maupun keakuratan materi. Nah, itu sudah komprehensif Bapak bicara. Nah, oleh karenanya inilah yang perlu dicek lagi sambil Anda mereview sendiri, dan nanti akan diulang baik deskripsinya atau makalah tadi yang Anda sebut sama saja maupun dengan PPT-nya gitu. Nah, itu kan tugas kelompok. Nanti akan menyusul tugas individu yang akan saya siapkan lebih lanjut. Sebelum saya lanjutkan untuk diskusi merupakan rangkaian dari kegiatan yang Anda sudah sampaikan kemarin, ada pertanyaan mengenai tugas itu, revisi, penyempurnaan, silakan. Bisa jadi seperti tadi, oh ini materinya nggak bagus amat, gitu. Oh ini PPT-nya kurang lengkap, nah, silakan lengkapi. Lengkap bukan berarti harus lengkap-lengkapnya gitu, tapi mewakili dari apa yang Anda ingin sampaikan. Nah, sebagai bahan diskusi juga perlu disisipkan kasus-kasus yang Anda bisa ambil di sumber-sumber yang selama ini bertaburan. Saya ambil contoh begini, ketika kita belajar materi tertentu di dalam sub-sub STM, misalnya Anda mendapatkan materi rekrutmen and selection, rekrutmen dan seleksi.
Di dalam media massa mungkin Anda pernah baca hal itu yang terbaru loh. Dan cukup menarik untuk kita diskusikan. Nah, itulah yang Anda akan buat analisisnya. Nah, yang dimaksud dengan analisis, kembali, Anda harus lihat dulu apa sih yang diberitakan perihal rekrutmen dan seleksi, problemnya apa, nah, gitu. Nah, ketika fokusnya ada problemnya di mana, misalnya di metode seleksinya dan lain sebagainya, Anda harus seyogyanya seperti apa, seyogyanya loh. Kalau kasus yang ada perihal kejadian loh, yang relatif tidak sesuai dengan seyogyanya dong, benar nggak? Nah, Iya, oleh Pak, karenanya betul. itu yang Anda soroti. Nah, kalau kita berbicara seyogyanya, itu pendapat dari siapa? Nah, ini yang harus Anda cantumkan. Itu. Syukur-syukur pendapatnya itu bukan hanya satu orang untuk memperkuat. Jadi sekarang mulai Anda belajar mendeskripsikan sesuatu untuk mendapatkan sari-sari dari isi materi tersebut. Nah, kalau begitu, dari pendapat itu, apa sih komentar Anda untuk meluruskan hal itu sehingga akan menjadi satu acuan yang benar loh. Silakan Anda analisis komentar Anda, sampaikan. Yang pada akhirnya loh, Anda akan berikan semacam alternatif solusi yang bisa Anda tawarkan. Ya, misalnya kesalahan di metode rekrutmen. Entah apa salahnya. Seyogyanya seperti ini, kata siapa? Tolong dicatat itu. Juga kata siapa? Nah, Anda jabarkan lebih lanjut. Pada akhirnya Anda akan berikan alternatif solusi. Itu. Nah, kalau begitu Anda punya kupasan analisis, ketika Anda baru belajar pengantar MSDM, saya kira cukupkan saja dulu. Nah, gitu. Nanti Anda punya grade tertentu di hari depan, ya, di semester depan Anda akan lebih punya grade lagi di samping yang sudah Anda lakukan sekarang ini. Kalau kemarin ada yang tidak berisi kasus dari sekian makalah, coba sampaikan jujur dan sambil bertanya, boleh? Anda punya topik Pak, apa? maaf saya mau nanya. Yuk, silakan. Kalau yang ngerevisi itu, maksud saya itu nanti tunggu revisian dari Bapak sendiri atau kita nge-review sendiri untuk merevisi makalahnya? Nge-review sendiri. Di samping mungkin Bapak ada berikan masukan yang masih belum banyak, ya Anda bisa mereview sendiri. Oke, baik Pak, terima kasih. Ini tadi, Anda menjelaskan salah satu sub. Anda cermati dulu, ternyata Anda punya bahan yang lebih bagus, diganti boleh, ditambah boleh. Berarti Anda sudah 2 kali punya sumber dalam sub yang bersangkutan dengan memadukannya juga boleh, menghapusnya kalau tidak sesuai dengan persepsi Anda, silakan. Sepertinya ini loh yang lebih bagus, silakan. Jelas, no? Jelas Pak, terima kasih banyak. Silakan, ada yang bertanya? Nah, sekali lagi Anda semuanya, dengan demikian rangkaian yang kita akan dapatkan dalam materi yang sudah, Anda bisa memahaminya lebih komprehensif dibandingkan dalam tanda petik buat setor selesai. Itu yang Bapak nggak suka. Ya, Anda tidak mendapatkan apa, terus terang aja. Coba yang belum on cam dulu, terkecuali sakit. Kalau sakit ya jangan lama-lama sakit. Ini musim panas.
Di antara Anda ada yang temannya sakit? Panasnya luar biasa Jakarta. Amar? Mana Amar belum kelihatan hidungnya itu. Made? Giovanni? Nah, kalau begitu kan kelihatan dah. Wajahnya baru bangun. Wajahnya sudah minum hangat. Ya, wajahnya masih ada masalah kecil. Nah, itu kelihatan itu. Kalau orang psikologi itu bisa melihat dari wajah. Andika, Said, Kurniati, Farhan, Ersa, Esra, Mutiara, Alika. Alika jangan pasang foto aja. Fotonya nggak bergerak. Gustiar, Putri, Andre. Mana hidungnya, mana hidungnya? Ada pertanyaan? Bapak untuk deadline-nya sendiri kapan ya, Pak? Nanti sebelum UAS. Gitu. Tapi jangan Anda menunggu sebelum UAS baru dikumpulkan. Karena nanti ada tugas mandiri. Dan jangan beralasan, Pak belum kelar gitu. Kerjakan terus. Karena itu perlu waktu. Oh ya udah Pak, makasih. Ya, pokoknya sebelum UAS. Belum lagi tugas mandiri. Ada pertanyaan? Dan tolong nanti kalau bertanya individu mungkin aja Bapak nggak bisa menjawab ya. Untuk kasus-kasus tertentu, kalau terpaksa bertanya melalui PJ-nya saja satu yang bisa diakomodir supaya tidak mengecewakan Anda. Makanya kesempatan seperti ini saya welcome untuk bertanya sebanyak-banyaknya. Pak, saya mau bertanya. Yuk, silakan. Si Eh, Fikri. Kalau untuk makalahnya sendiri kan Bapak bilang kalau bisa direvisi ya, kayak dicek-cek Bukan lagi. kalau bisa, usahakan revisi Iya, itu. usahakan revisi, maaf. Yuk. Nah, saya mau nanya, ada indikator tertentunya nggak sih, Pak, kalau misalnya makalah kita ini udah bagus atau kayak kita nentuin sendiri, oh ini udah sesuai gitu, Pak? Ya, misalnya, misal ada makalah perihal gaji dan kompensasi. Apa sih yang Anda sudah jelaskan dalam menjelaskan itu? Tutup dulu suaranya. Nah, kalau Anda kumpulkan dari berbagai sumber, dalam penjelasannya kan berbeda-beda sedikit. Misalnya, ada yang mengatakan kompensasi terdiri dari langsung, tidak langsung dengan berbagai subnya. Ada yang mengatakan kompensasi terdiri dari finansial, non-finansial. Ya enggak? Nah, pertanyaannya sekarang, karena Anda dapatkan gaji dan kompensasi, kalau Anda dapatkan seperti tadi langsung, tidak langsung, atau finansial, non-finansial, gaji itu ada di mana? Itu tersendiri apa di bagian itu? Nah, kalau ada di bagian itu, katakanlah langsung terdiri dari gaji dan insentif, berarti ketika kita berbicara gaji, ada di langsung. Oleh karenanya, pembahasan subgaji itu bisa dihilangkan. Itu. Karena sudah ada di sana. Jelas, Fikri? Itu contohnya. Nah, sekarang Anda menulisnya seperti apa, kan gitu dong? Nah, Anda
Andalah yang menilai dulu berdasarkan sumber gitu. Dan ingat, kalau Anda jelaskan gaji itu apa, kompensasi itu apa, nanti tumpang tindih. Ya. Sementara sumber Anda cocok enggak? Tadi saya contohkan. Gitu. Baik, Itu Pak. salah Terima satu kasih. contoh. Nah, sekali lagi, apa yang Anda jelaskan seyogyanya mencerminkan apa, bagaimana, dan untuk apa dari berbagai sumber. Itu sudah umum itu. Jangan Anda hanya berbicara apa. Kalau apa kan itu hanya orientasi pada definisi. Ya enggak? Nah, kalau bagaimana apa isinya apa? Bisa jadi Anda tuangkan di dalam kasus. Kasus itu kan lebih pada bagaimana? Itu. Nah, syukur-syukur sebelum kasus itu Anda jelaskan juga di dalam deskripsi. Gitu. Misalnya, ya katakanlah, bagaimana kompensasi itu bisa diterima atau mencerminkan apa kompensasi itu diterima oleh karyawan. Misalnya harus mencerminkan ya keadilan maupun kelayakan, kan gitu kuncinya. Adil itu apa, layak itu apa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga bisa mewarnai sebagai bagaimana tadi untuk belum menuju kepada kasus yang Anda ingin tawarkan. Itu. Jadi kulitnya dulu. Nah, ternyata di kasus itu, kasus lo, belum mencerminkan keadilan. Nah, berarti antara deskripsi dengan kasus itu kan berkorelasi, berhubungan. Itu. Makanya kalau Anda misalnya punya topik kompensasi, bisa jadi kasusnya itu antara lain baik keadilan misalnya maupun kelayakan. Itu. Nah, kalau Anda tinggal di kota besar, dapat UMR terpenuhi, ya layak nggak untuk hidup itu? Berita kan banyak. Itu. Anda bisa panjang lebar, jangankan UMR yang notabene 3 juta sekian, buat kos keluarga saja 1 juta lebih, katakanlah 1,5 untuk rumah untuk keluarga. Mana ada sih yang 1 juta ke pinggir banget, ya nggak? Bagaimana bisa membagi uang 2 juta itu untuk 1 bulan? Itu artinya sorotannya apa? Kelayakan. Itu. Makanya kembali, deskripsi yang akan mengantarkan kasus itu juga akan berbicara tentang bagaimana. Tuh. Ingat itu pola umum itu, jangan sampai lepas dia. Makanya saya kurang suka kalau Anda hanya berbicara tentang apa. Kalau apa itu mungkin sudah lupa Anda lagu apanya dong, kan gitu dong? Masih ingat nggak itu? Kalau diilustrasikan gitu. Jadi jangan hanya berbicara apanya saja, tapi harus bagaimana dan untuk apa. Oleh karenanya, konkretlah Anda akan berbicara sesuatu dalam topik tertentu untuk bisa menjabarkannya dalam 3 aspek itu. Itu. Saya ingin berikan Anda pemahaman lebih supaya bisa mengcover secara komprehensif masing-masing materi. Nanti begitu Anda kumpulkan, Anda akan share juga kepada teman-teman semua. Di file jadi satu, kirim ke teman semuanya, baru kirim ke Pak Ketut. Tolong PJ-nya Mbak Sabila. Ini kalau PJ ini urusan administrasi kelas gitu. Nah, silakan. Coba kadung kita ngomong kompensasi. Ada nggak yang paling hangat Anda dengar akhir-akhir ini? Setelah COVID. Ayo. Setelah COVID yang paling hangat di media sosial.
Perihal apa? Ayo, ada pernah baca nggak? Ini kan Anda belajar STM. Sudah pernah dibahas tentang kompensasi. Ada nggak? Setelah COVID loh, pasca COVID. Ada ribut-ribut masalah UMR nggak? Tidak ada demo, Pak. Gitu. Walaupun tidak ada demo, ingat itu, walaupun tidak ada demo, ada beberapa perusahaan kan mengurangi jam dalam tanda petik, jam kerja. Ya, termasuk rekrutmen karyawan juga relatif tidak ada di masa COVID. Ya, sehingga oleh padanya hal-hal yang begitu walaupun tidak terjadi ekses-ekses yang bisa terlihat, bukan berarti itu aman secara dapur masing-masing karyawan. Itu bukan berarti aman. Karena ingin menenangkan diri apa adanya, ya disyukurin saja. Syukur-syukur belum, syukur-syukur tidak PHK, paling begitu. Kan banyak yang begitu. Syukur-syukur tidak di PHK gitu. Kalau di PHK lebih berat lagi gitu. Jadi walaupun misalnya pada hakikatnya dia menerima, ya katakanlah rata-rata UMR atau sedikit berkurang, mau apa gitu. Nah, itulah Anda intip untuk menyelipkan di mana deskripsi Anda dalam sebuah kasus, sumber dan deskripsi singkat plus analisis dan alternatif solusi. Itu. Paham semuanya? Paham. Yo. Pokoknya tidak ada masalah untuk mendapatkan kasus. Anda berbicara rekrutmen dan seleksi, ya, dominasinya sekarang menggunakan IT dah, online dah. Bahkan jangankan misalnya dulu kita kenal wawancara arus luring, sekarang bisa juga daring dong. Daring loh. Anda lulus seleksi, terakhir ada wawancara daring juga dong. Nah, apa sih yang menjadi kelemahan di dalam hal seleksi itu yang dilakukan secara daring penuh? Apa yang bisa Anda bayangkan coba kelemahannya? Sampai kepada tahap wawancara. Anda ini kan calon-calon karyawan nanti dong. Apa yang Anda bisa bayangkan yang menjadi kelemahan? Ayo. Febrian, apa kira-kira Febrian? Baik dari sisi Anda maupun dari sisi organisasi. Febrian? Halo Febrian, bisa didengar Febrian? Halo Pak, ya Pak. Yuk, apa? Tadi apa Pak? Maaf Pak. Itu berarti nggak dengerin omongnya Pak Ketut. Pak kurang jelas Pak tadi Pak. Ya, kurang jelas. Suara saya kan udah jelas, kencang itu. Alma, apa Alma? Maaf Bapak, tadi suaranya kecil di saya. Bapak nanya apa ya? Itu dia. Andre, 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 Mohon maaf Pak, izin menjawab. ini tidur ini. Mohon maaf Pak Ketut, izin Kalau menjawab. dipanggil 2 kali tidur ya, Bapak coret aja, anggap nggak hadir aja sini. Ini kuliah tuh, bukan tidur. Andre, sudah 2 kali.
Pasti? Pasti. Iya, Pak. Apa? Apa pasti? Maaf, Pak, tadi suaranya putus-putus, Bapak. Bapak beralih ke topik lain dengan baik-baik. Bapak beralih ke topik lain, dengarkan baik-baik. Dua topik Bapak soroti, kompensasi, seleksi. Ya. Topik berikutnya, Anda sudah menyampaikan perihal P3. Eriska, P3 itu apa yang dimaksud? Eriska, Erika, P3 apa yang dimaksud? P3 atau K3, Pak? Sebentar, K3. Apa yang dimaksud? K3 itu kesehatan dan keselamatan kerja, Pak. Maknanya apa? Jadi untuk orang-orang yang bekerja itu harus mengutamakan keselamatannya, jadi harus pakai kayak APD gitu. Jadi harus mengutamain keselamatan dia sendiri dibanding kayak harus naruhin nyawanya, terus habis itu pokoknya lebih mengutamain pekerjaan daripada nyawanya gitu. Ya, ingat, siapapun dalam satu organisasi ketika dia menjalankan tugas dan kewajibannya, K3 itu menjadi perhatian bukan hanya pihak organisasi saja, tetapi pihak individu atau karyawan itu sendiri. Sesuai dengan SOP kerja yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan atas rekomendasi dari dari dinas kerja yang bersangkutan. Nah, oleh karenanya semua karyawan wajib memperhatikan itu petunjuk. Tidak ada istilahnya aman. Tidak ada istilahnya aman. Jangan Anda berasumsi bahwasanya, kalau saya ambil contoh kecil saja, jangan berasumsi bahwa ketika kita ada di gedung Kartini misalnya, Anda kuliah dominannya di gedung Kartini ya? Betul? Iya, Pak. Ya, GR. saya ambil contoh misalnya. Walaupun Anda berada di gedung Kartini yang notabene-nya gedung baru, anggap saja misalnya Anda bekerja, padahal sedang kuliah hari ini, saat ini, tidak ada yang namanya mengatakan aman 100% dari berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Makanya negara-negara barat, salah satunya Jepang, dari tingkat sekolah sudah diajarkan bagaimana menyelamatkan diri ketika dia berada dalam satu aktivitas di mana tempat tertentu, apalagi gedung-gedung bertingkat. Ini baru diajarkan, tatanan diajarkan. Nah, kalau kita lanjutkan di dalam satu perusahaan juga tidak berbeda halnya. Makanya kembali Anda tidak boleh mengatakan aman, gitu. Jadi semua pihak harus bisa memperhatikan hal-hal K3 tadi. Itu. Bukan tidak mungkin kejadian-kejadian kecil yang membawa berakibat kepada fatal gitu. Coba misalnya, apa ya
colokan listrik itu sudah dianggap aman oleh pengguna. Apa iya seorang perokok yang ngumpet sudah bisa membuang puntung yang aman, puntung rokok loh. Termasuk orang-orang yang membawa alat-alat katakanlah korek dan sejenisnya. Nah, ini tidak bisa dipungkiri ketika kita berbicara tentang K3. Bagaimana prosedur kerja agar keselamatan itu bisa lebih terjamin, gitu. Nah, di dalam materi MSDM itu adalah submateri yang mutlak ada. Makanya kalau kita berbicara keselamatan, identik dengan lingkungan kerja kita. Aman apa enggak, sehingga ketenangan karyawan akan bisa tercipta untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Artinya konsentrasi kerja yang maksimal. Kalau Anda kerja masih deg-degan, ya enggak? Masih ragu, apalagi masih ketakutan, ya, dan lain sebagainya yang membawa rasa-rasa tidak tenang, itu bisa dibayangkan adalah urusan K3-nya. Baik pihak manajemen sekali lagi maupun pihak pengguna semuanya. Ingat pengguna. Makanya jangan salah kalau suatu saat Anda ditegur loh. Itu merupakan kesalahan Anda sebagai karyawan. Ya. Teguran ini yang dirasakan agak fatal maupun mengindikasikan harus disadari bahwa perbuatan itu adalah keliru atau perlu diantisipasi gitu. Nah, kalau begitu ya, apa sih yang Anda pernah temukan di dalam kasus-kasus organisasi atau perusahaan yang sudah terungkap di dalam media massa? Nah, kalau Anda dapatkan judul itu, silakan cari kasus itu untuk Anda buat analisisnya. Gamblanglah dari pemahaman materi yang Anda dapatkan dalam sub itu. Gitu. Jadi bukan hanya belajar apa-apa saja gitu. Ada kasus yang paling tren nggak untuk K3 selama ini yang Anda bisa dengar? Izin maaf, izin jawab Pak. Mustafa pernah dengar nggak ada kasus apa? Sebentar Muhammad, bisa. Sebentar. Mustafa pernah dengar nggak kasus K3 yang belakangan ini tren? Untuk Indonesia katakan dulu. Untuk K3, kasus K3 di Indonesia Pak. Ya. Kurang update sih Pak, saya Pak. Kurang update. Iya, tentang K3. Anda kan sering bawa AP itu kan kebakaran. Nah, ya nggak? Kebakaran karena konsleting listrik itu paling dominan itu di Indonesia. Itu bisa dikatakan lebih dominan kesalahan siapa, Mustafa? Kalau kebakaran lebih dominan. Suaranya agak bagus sedikit. Agak dekat. Oke. Kalau kebakaran itu dominannya kira-kira dari sisi siapa yang punya kesalahan? Dari sisi perusahaan, Pak. Walaupun tetap ada kesalahan dari stafnya mungkin, tapi dominannya tetap dari perusahaan karena itu termasuk fasilitas perusahaan. Ya, bisa dari perusahaan karena berbagai perangkatnya kurang menjamin, atau bisa dari pengguna sendiri doh. Misalnya dia menggunakannya mengabaikan prosedur keselamatan kerja doh. Makanya perhatikan kalau habis kerja matikan, kamu itu dah, dan pastikan bahwa semua kabel itu aman. Itu paling dominan itu. Jangan dianggap aman. Berkas sekian terbakar, bayangkan berapa kerugian itu. Belum lagi akibat itu juga tetangga-tetangga dong. Kalau gedung bertingkat itu. Nah ini sekali lagi kalau disimpulkan oleh para penyidik menganggap bahwa ya human error begitu dominannya, ya nggak, kesalahan manusia gitu.
Nah, hal-hal semacam begini lebih disoroti dari K3 itu sendiri. Apalagi kalau Anda misalnya bekerja di area pertambangan, wah udah topi itu mutlak itu, topi kerja. Ya nggak? Kayak mau berperang topi dengan alat sesuai dengan SOP-nya gitu. Ingat, tetap saya ingatkan, bukan hanya Anda bekerja di kantor dengan gedung ber-AC itu dianggap aman 100%. Berbagai kemungkinan akan bisa terjadi. Itu yang punya urusan ya orang SDM sebagai selipannya. Ada yang perlu tanyakan tadi siapa? Siapa tadi? Ayo, yang mau tanya. Kalau saya berikan kesempatan, tanya yang banyak. Materi STM bukan sulit, tapi kalau kita tidak bisa memahami, sulit juga gitu. Karena semua melekat di masing-masing individu. Kaitannya dengan organisasi. Gitu. Makanya ketika dia terkait dengan organisasi, berarti aspek perilaku juga akan muncul di dalamnya. Makanya ada mata kuliah perilaku organisasi gitu. Nah, di antara materi yang Anda sudah dapatkan, ada yang merasa belum paham betul, malah saya bisa mengulang walaupun Bu Dania sudah pernah memberikan. Ada nggak? Kalau ada, silakan sampaikan. Saya akan ulang untuk pengayaan lebih lanjut. Silakan, welcome saja ya. Yang penting saya berkolaborasi, saling mengisi, tidak mungkin akan saya dominan. Ada nggak mata kuliah apa yang perlu diulang misalnya? Kalau tidak ada, nggak masalah. Saya lanjut aja. Tidak ada? Ya kalau tidak ada bagus, itulah ya. Ya, oke. Kalau tidak ada, kita punya waktu berapa pertemuan lagi? Masih ini sudah ada masih ada 6 pertemuan lagi, Pak. ya 6 pertemuan. Minggu depan ingatkan saya untuk memberikan materi pelatihan pengembangan ya. Baik, Ya. Pak. Yang berikut akan saya berikan pengayaan-pengayaan walaupun Anda tidak bertanya tentang mana yang masih ada keraguan, tapi pengayaan-pengayaan dan penambahan dari beberapa sisi materi juga akan saya berikan. Dengan demikian berarti harapan saya lebih konkretlah ketika
kita memulai belajar MSTM di saat ini adalah baru pada tatanan dasar, ya, di mana dasar ini juga akan otomatis memperkuat nanti mata kuliah yang ada rangkaiannya dengan MSTM, termasuk perilaku organisasi. Mungkin saja nanti Anda akan dapatkan mata kuliah pelatihan secara khusus. Karena itu disadari bahwa seorang yang membidangi MSTM, pendalaman dari masing-masing materi harus didapatkan, harus dimiliki. Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Dan nanti tolong diingatkan bahwa revisi ini saya akan berikan waktu khusus 1 atau 2 kali pertemuan off-nya untuk Anda melakukan revisi. Tidak lebih dari 2. 1 aja barangkali cukup. Kalau misalnya dirasa kurang, 2 kali juga boleh. Apakah misalnya 2 minggu lagi, apakah kapan itu saya ngatur. Sesuai dengan sikon. Sebelum di-hire, kita akan dokumentasi dulu, silakan. Oke, mungkin boleh dari teman-teman yang belum on-cam untuk on-cam. Waktu berikut gunakan untuk juga melakukan revisi ya. Baik, Waktu Pak. yang tersisa begitu. Oke, Pak. Mungkin boleh dimulai untuk dokumentasinya. Oke. Ya, Alma. Oke. Untuk slide 1, 2. Oke. Untuk slide kedua, 1, 2. Oke, sudah. Terima kasih. Sudah? Kalau sudah, Sudah, kita Pak. akhiri saja. Sekali lagi silakan menggunakan waktu ini untuk melakukan revisi dari tugas Anda, deskripsi makalah, termasuk PPT-nya. Sekian pertemuan kita pagi ini. Terima kasih. Jumpa minggu depan. Baik, Pak. Terima kasih juga, Pak. Tapi Mari ya semuanya.